Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Jamal yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang utama, khatib ingin menyampaikan sebuah wasiat. Yang wasiat ini selalu dimanapun, kapanpun, selalu disampaikan oleh para khatib di mimbar Jumat pada seperti hari yang kita sedang jalani ini. Dan bahkan wasiat ini merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini dan juga kepada umat sebelum kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah berwasiat, telah memerintahkan kepada orang-orang yang sebelum kalian, dan juga memerintahkan dan juga berwasiat kepada kalian anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa terus tanpa bosan, tanpa henti untuk berupaya meningkatkan rasa takut dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya, mulai dari yang fardu, yang wajib, kemudian kalau bisa kita lengkapi dengan yang sunnah, dan kita tinggalkan larangan-larangannya sebagaimana yang sudah Allah Subhanahu wa taala larang dalam wahyunya, dalam Al-Qur'anul Karim, maupun apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendengar kata akhlak atau al-akhlaqul karimah, perilaku yang terpuji, maka akhlakul karimah atau perilaku yang terpuji, sikap perbuatan kita dalam bermuamalah kepada orang lain dengan sikap yang terbaik, dengan sikap yang terpuji, itu merupakan salah satu bagian paling penting dalam agama kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam beberapa riwayat, beliau telah bersabda, innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Atau dalam riwayat lain, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Ini riwayat yang kedua adalah riwayat yang mungkin lebih sering kita dengar. Tapi ada beberapa riwayat, salah satunya mengatakan innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini adalah tidak lain liutammima salihal akhlaq, tidak lain untuk menyempurnakan perilaku, perbuatan, sikap moral yang terpuji. Karena itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak itu menempati satu posisi yang sangat penting sekali dalam Islam. Tadi kalau kita membaca hadis tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan utama salah satu adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, maka akhlak itu kemudian dalam Islam dianggap salah satu hal yang sangat penting sekali. Makanya di antara tanda-tanda
kebenaran pengakuan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ditunjukkan dengan bagaimana cara kita berakhlak kepada orang lain. Ada banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan ini. Misalnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu, misalnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan membuat sakit, akan mengganggu tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menjaga lisannya, mengatakan yang baik, atau kalau tidak bisa, hendaklah dia diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia menghormati, memuliakan tamunya. Jadi akhlakul karimah itu menjadi bukti, menjadi pertanda, menjadi implikasi yang nyata bagi keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir. Bahkan akhlakul karimah juga, akhlak yang baik itu menjadi barometer diterimanya amal seseorang atau tidak. Misalnya dalam bab puasa, Rasulullah pernah bersabda, man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang dia berpuasa tapi tidak meninggalkan perbuatan bohong atau perkataan bohong, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah enggak butuh capek-capeknya dia, lapar-laparnya dia, haus-hausnya dia karena meninggalkan makanan dan minuman dia. Itu satu hal. Kemudian ada lain, pernah satu riwayat Rasulullah SAW itu dilapori tentang adanya seorang perempuan, inna fulanatan, itu para sahabat kalau ingin menyebut satu perilaku seseorang yang tidak baik, itu namanya disembunyikan. Disebutkan inna fulanatan, ada seorang perempuan. Perempuan itu siapa? Oleh yang menceritakan kepada Rasulullah tidak disebutkan, karena untuk menjaga akhlak mereka terhadap saudaranya itu, untuk agar tidak terjatuh kepada ghibah yang dilarang. Inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahara. Ada seorang perempuan yang dia itu sangat rajin sholat, bukan hanya sholat yang 5 waktu, bahkan termasuk sholat-sholat sunnah dia kerjakan. Tahajudnya dia bangun, watasumun naharo, dan dia juga sering berpuasa, bukan hanya pada Ramadan saja, tapi juga berpuasa dengan puasa-puasa yang sunnah. Dan bahkan riwayat ini disebutkan juga bersedekah dengan sedekah yang banyak. Banyak kebaikan-kebaikan ibadah dia yang disebutkan di situ. Tetapi walakinnaha atau ghairu annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Masalahnya ya Rasulullah, perempuan ini memiliki perilaku yang buruk, yang dia itu sering atau biasa menyakiti tetangganya dengan lisannya. Tetangganya sering terganggu dengan ucapannya. Tetangganya sering tidak nyaman dengan apa yang keluar dari mulutnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam satu riwayat disebutkan innaha finnar, bahwa orang ini yang meskipun dia sholatnya rajin termasuk sholat-sholat sunnah, puasanya rajin termasuk puasa-puasa sunnah, tapi dia kelakuannya, perilakunya terbiasa menyakiti tetangganya, mengganggu tetangganya, innaha finnar, dia masuk golongannya ahli neraka. Ada disebutkan di riwayat lain la khayra fiha, maka dia tidak ada kebaikan dalam dirinya. Mengapa? Karena perilaku yang buruk kepada tetangganya itu membuat amal baik ibadah dia menjadi rusak karena perilaku akhlak buruknya itu. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali hadis-hadis yang sedemikian melimpah kalau kita mau baca, yang menunjukkan betapa al-akhlakul karimah, akhlak yang baik, perilaku yang terpuji, itu menjadi barometer keimanan seseorang. Betul bahwa akidah adalah nomor satu, karena itu
yang menjadi dasar seseorang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan dalam rukun iman yang 6 itu. Dan betul bahwasanya sholat adalah tiang agama, dan betul bahwasanya puasa adalah salah satu rukun dari rukun Islam. Tetapi kalau orang melakukan itu semua tapi tidak mampu, tidak bisa, tidak berupaya menjaga akhlaknya, maka semua perbuatan itu bisa menjadi rusak dan menjadi sia-sia karena amal buruknya itu. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita senantiasa salah satu hal yang utama yang harus selalu kita bangun adalah memperbaiki akhlak kita kepada orang di sekitar kita. Ada riwayat lain ya, hadis tadi yang tentang perempuan tadi. Dalam beberapa riwayat disebutkan kelanjutannya itu ya, sahabat juga ada yang menyebutkan, dan ada ya Rasulullah perempuan lain ya, yang dia itu sholat hanya sholat 5 waktu. Tahajud mungkin tidak pernah atau sekali-kali saja. Puasa sunnah sholat sunnah rawatib mungkin juga jarang-jarang. Sholat duha juga mungkin jarang-jarang. Dan puasanya hanya puasa yang wajib saja. Bahkan sodakohnya pun adalah sodakoh yang sangat sederhana sekali. Tetapi dia memiliki perilaku yang terpuji, tidak pernah mengganggu tetangganya, tidak pernah mengganggu orang di sekitarnya. Maka Rasulullah mengatakan wahiyya min ahlil jannah. Orang seperti ini itu berada termasuk golongannya orang-orang ahli surga. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu hadis lain yang juga menarik yang ingin saya sampaikan pada kesempatan khutbah yang singkat ini, bahwa Rasulullah SAW, ini hadisnya hadis, banyak ulama menyebutnya hadisnya sahih atau minimal hasan. Rasulullah SAW pernah bersabda di hadapan para sahabatnya, ala ukhbirukum, wahai para sahabat-sahabatku, maukah kalian semuanya aku kabari tentang biman yahrumu alan nari au biman yahrumu atahrumu alaihin nar. Orang yang dia itu diharamkan dari api neraka. Ada orang yang dilindungi dari api neraka. Ada orang yang diselamatkan dari api neraka gara-gara akhlaknya yang baik. Siapakah dia? Bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Tentu kami ingin tahu ya Rasulullah tentang siapakah mereka, atau siapakah orang yang ingin engkau ceritakan dia itu dilindungi atau diharamkan darinya api neraka. Maka Rasulullah SAW menjawab, kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin. Orang yang diharamkan dari api neraka, orang yang akan dilindungi dari neraka, ada orang yang akan selamatkan dari api neraka, itu adalah orang yang memiliki 4 sifat. Kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin. Ini para ulama banyak membahas tentang makna dari masing-masing dari 4 sifat itu. Tetapi secara mudah kita bisa simpulkan bahwa sifat yang 4 itu adalah yang pertama, kullu hayyinun. Orang yang punya sifat hayyin. Hayyin itu punya sifat rendah hati, punya sifat tidak mudah marah, bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Ada tetangga parkir motor di depan rumahnya, meskipun terasa mengganggu, ya sudahlah, nggak apa-apa, toh juga mungkin sebentar. Tidak lantas kemudian dia tersinggung, dia marah. Ada tetangga bayinya, punya anak kecil, menangis bayinya di malam hari, ya sudah, maklumi saja, toh nangis itu bukan karena kemauan dia. Ada hal-hal yang mungkin mengganggu dia dari tetangganya, dia santai, dia mudah untuk tidak terpicu oleh kemarahan. Ini kullu hayyinin, orang yang hayyin, orang yang mudah rendah hati dan mudah menahan amarahnya, dan tidak mudah melaknat orang lain, tidak mudah memarahi orang lain, tidak mudah tersinggung oleh perbuatan orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, layyinin, orangnya lembut, tidak kasar. Kalau bicara santun, ketemu orang tersenyum, tidak menampakkan wajah murung, tidak menunjukkan sikap yang arogan, santun. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah qaribun. Orangnya qarib ini kalau dalam bahasa Indonesia kita sering menyebutnya sahabat karib. Karib itu artinya dekat, atau akrab artinya ada kedekatan. Nah, qarib ini
Para ulama ada yang memaknainya maksudnya adalah dia itu terasa dekat di hati orang sekitarnya. Karena apa? Karena dia orangnya bermuamalah dengan baik dengan orang lain. Sehingga orang itu merasa dekat dengan dia, merasa akrab dengan dia. Orangnya mudah bergaul, orangnya tidak gampang terpicu oleh kesalahan orang lain. Orangnya gampang untuk bisa dekat dengan orang lain. Qaribun, bahkan dia memiliki satu sifat yang orang itu merasa dekat dengan dia, merasa butuh dengan dia. Kalau nggak ada dia, dunia rasanya nggak ramai. Dunia rasanya ada yang kurang. Ini qaribun. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu adalah sahlun atau sahlin. Kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin. Yang keempat adalah sahl, orang yang mudah. Orang mudah ini bisa diterapkan dalam banyak hal. Misalnya kalau dia punya hutang, dia punya piutang, ada orang minjem kepada dia. Terus orang itu datang kepada dia di hari yang harusnya dia membayar. Pak, minta maaf saya mungkin terlambat ya. Saya akan bayar minggu depan karena hari ini anak saya sakit harus masuk rumah sakit. Ya sudah, sahal. Ya sudah, nggak apa-apa. Nanti aja gampang kalau sudah Bapak ada uang baru bayar ke saya, nggak apa-apa. Atau tadi hampir sama dengan hayyin layyin tadi ya. Ada tetangga mengganggu sedikit, ya sudah, maafkan saja, sahal. Makanya Rasulullah juga dalam hadis lain pernah bersabda ya, rahimallahu imra'an ya, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Ya. Allah merahmati orang-orang yang mudah dalam berjual beli. Kita jual beli, ya, beli pisang 5. Ya. Ternyata salah satu pisangnya oleh penjual itu dikasih kecil. Kalau kita bukan orang yang sahal, yang terlalu ngotot dengan hak kita, oh kita protes. Bapak harusnya ngasih yang besarnya sama dong. Harusnya begini dong. Nah itu bukan orang yang sahal, bukan orang yang mudah, bukan orang yang mempermudah urusan orang lain. Maka kalau kita mengenal ya, ada gium yang mencitrakan buruknya pelayanan di beberapa tempat disebutkan kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Nah itu bukan ahli surga. Kalau ahli surga atau orang yang dilindungi dari neraka adalah orang yang sahal, yang punya niat, perilaku, kebiasaan mempermudah urusan orang lain, bukan mempersulit urusan orang lain. Nah, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 4 sifat ini kata Rasulullah melindungi seseorang dari api neraka, dan itu merupakan satu semangat bahwa akhlakul karimah, al-akhlakul karimah, sikap perilaku yang terpuji merupakan hal yang sangat penting sekali dalam agama ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan dalam hadis lain dalam riwayat Ahmad, innar rajula la yablughu bi husni khulqihi darajatas shaimil qaimi. Ada seseorang ya yang dia itu bisa mendapatkan derajat seperti derajatnya orang ahli sholat, seperti derajat ahli puasa, padahal dia tidak melakukan itu karena kebaikan akhlak, karena kebaikan perilaku dia sehari-hari. Karena itu masyarakat muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kita bisa lebih berusaha ya. Khatib diri khatib sendiri dan juga jamaah sekalian, mari kita berusaha untuk memperbaiki akhlak kita ya. Setelah ibadah-ibadah yang wajib kita, prioritas utama adalah memperbaiki akhlak kita kepada sesama. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rusulihi alladhina istafa wa ala khatamihim al-mujtaba nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi min ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Masyarul muslimin rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat agar kita senantiasa diberi olehnya hidayah sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa berakidah dengan benar, beribadah dengan benar, juga memiliki al-akhlakul karimah, memiliki perilaku yang terpuji sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad
wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shaddid shamlahum wa mazziq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimissalah.